Balik di News Siang, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban resmi menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer karena keberatan dengan wawancara eksklusif Eliezer dengan salah satu TV swasta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Penghentian perlindungan terhadap Eliezer ini lantaran Eliezer melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta tanpa persetujuan LPSK. LPSK merasa keberatan dengan sesi wawancara yang ditayangkan karena tidak ada pengajuan permohonan ke pihak LPSK. Sehingga LPSK mencabut perlindungan atas Eliezer dalam bentuk perlindungan fisik. Namun penghentian perlindungan LPSK tidak mengurangi hak narapidana Eliezer sebagai justice kolaborator. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan sediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Diketahui Barada Eliezer diberi perlindungan oleh LPSK karena statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan status tersebut, Eliezer mendapat keringanan hukuman dalam putusan hakim, sehingga hanya mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selama 1 tahun dan 6 bulan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyayangkan adanya masalah teknis koordinasi di internal LPSK yang menghilangkan hak kliennya. Ia berharap LPSK tetap menjamin hak-hak Eliezer sesuai dengan amanat undang-undang. Tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga tembusan kepada kami. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan oleh pihak media yang mewawancarai. Tadi saya sampaikan bahwa saya mengkonfirmasi langsung dan menelpon kepada LPSK. Dan LPSK sampaikan silakan. Nah, ini poin penting adalah kalau ada teknis koordinasi soal di internal LPSK, saya kira ini tidak perlu sampai harus merugikan Eliezer. Ini kan masalah komunikasi antar pimpinan LPSK. Kemudian saya sampaikan pada poin 4, ini perlu kita sampaikan bahwa Richard Eliezer dan keluarga tidak keberatan karena tema yang diminta oleh pihak adalah tentang nilai-nilai kehidupan, kejujuran. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan gaji aparat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Aparat keamanan dan massa aksi sempat terlibat saling dorong ketika massa membakar ban bekas di halaman kantor bupati. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan massa aksi di halaman kantor Bupati Mamasa Jumat siang. Massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi gabungan ini terlibat saling dorong dengan aparat polisi yang melakukan pengamanan. Kericuhan terjadi ketika massa aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor bupati, namun dihalau aparat keamanan. Dalam kericuhan ini, 3 massa aksi sempat diamankan polisi. Mereka akhirnya dilepas kembali saat Bupati Mamasa Haji Ramlan Badawi bersedia menemui massa aksi. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa agar segera menyalurkan dana tunjangan sertifikasi guru yang sejak tahun 2022 hingga memasuki Maret 2023 tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah.
kami tuntut adalah hak kami sesuai dengan Permen nomor 4 tahun 2022, yaitu pembayaran tamsil, tunjangan sertifikasi guru, tunjangan daerah khusus yang diatur Permen nomor 4 tahun 2022. Sementara salah satu aparat desa yang juga ikut dalam aksi meminta agar honor sejumlah aparat desa di Mamasa segera dibayarkan. Sehingga tidak terlepas dari hak yang sampai saat ini belum terbayarkan dan seharusnya terrealisasi di tahun 2022. Sehingga itulah merupakan tuntutan kami sebagai perangkat desa yang bergabung pada saat ini bersama dengan beberapa dari berbagai lembaga. Sebelum mendatangi kantor Bupati, masa aksi sempat menggelar orasi di Simpang 5 Kota Mamasa. Sambil membentangkan poster tuntutan, masa aksi juga membakar ban bekas hingga menggusung keranda mayat. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah kualitas medium dalam operasi pasar murah di kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga sudah memadati area kantor kecamatan meski penjualan beras murah belum dimulai. Warga rela untuk antri berjam-jam demi mendapat harga beras murah. Pasalnya beras di pasaran sudah menembus di angka Rp14.000. Sementara dalam operasi pasar, harga beras dipatok Rp8.500 per kilogram. Dalam operasi pasar, beras murah ini setiap warga maksimal membeli 10 kg beras dengan harga Rp85.000. Sebanyak 20 ton beras dari Bulog Cimahi disediakan untuk ribuan warga Cimahi Utara. Antrean operasi beras murah juga terjadi di Cigondewa, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela mengantri panjang untuk membeli beras kualitas medium dengan harga Rp85.000 per 10 kg. Menurut warga, adanya paket beras medium ini sangat membantu, terlebih mendekati bulan puasa, harga sembako yang mulai merangkak naik. Beralih ke informasi lain, pemirsa, berakhir pekan murah meriah di tengah kota Jakarta ini sekarang makin banyak pilihannya, Davi. Iya, betul sekali. Salah satunya adalah Taman Kodok di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Taman Kodok di Jalan Sidoarjo Menteng, Jakarta Pusat menyuguhkan air mancur menari. Meski hanya otomatis menyala 2 kali dalam sehari, tetap menarik perhatian warga untuk berkunjung ataupun berolahraga pagi di sekitar taman. Dengan desain modern, Taman Kodok dilengkapi dengan jogging track, dikelilingi pepohonan hijau yang membuat taman ini sejuk dan nyaman untuk disinggahi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hari ini istri dari Kepala Staf Presidenan Muldoko meninggal dunia dan kita akan langsung melihat bagaimana suasana di rumah duka, di mana saat ini Presiden Joko Widodo baru tiba di rumah Muldoko untuk melayat almarhumah istri Muldoko. Diketahui istri Muldoko tengah mengalami perawatan di RSPAD Gatot Subroto dan kondisinya yang semakin memburuk hingga akhirnya istri Muldoko tutup usia kurang lebih pada pukul 4 pagi tadi, pemirsa. Rencananya jenazah akan dimakamkan siang hari ini, pemirsa. Sementara itu suasana duka menyelimuti kediaman Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko sejak tadi pagi di Jalan Terusan Lembang nomor 54 Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu baru saja tiba dan langsung
masuk ke dalam rumah untuk memberikan rasa duka. Istri dari Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal di RSPAD Gatot Subroto pagi tadi, pemirsa. Kusni meninggal pada usia 63 tahun. Pemirsa, News Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.